Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu untuk membagikan firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati, akan memulihkan dan menyelamatkan hidup kita. Pada malam ini kita akan membahas topik kuasa doa dalam kamarku. Saya ambil natsnya dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa bukan sekadar kata-kata. Doa bukan sekadar kalimat yang indah yang bisa kita sampaikan kepada Bapa. Tapi yang saya percaya, di dalam doa ada kuasa. Di dalam doa ada jawaban. Saya tahu hal ini dari firman yang baru kita baca. Yesus berkata, Bapamu yang di sorga akan membalaskannya kepadamu. Berarti di dalam doa ada kuasa. Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Artinya, doa yang berkuasa bukan hanya dialami, bukan hanya dipraktekkan oleh para pendeta-pendeta yang besar. Tetapi doa yang berkuasa adalah bagian akan dialami, akan dipraktekkan oleh setiap yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saya nggak setuju kalau ada orang-orang tertentu yang menggantungkan pokok doanya kepada orang-orang tertentu. Sebab mungkin dia ragu bahwa doanya tidak berkuasa. Tapi kita menyadari bahwa doa kita berkuasa. Saya mengerti, saya memahami bahwa orang percaya harus saling mendoakan dengan yang lain. Tapi bukan berarti doa kita sia-sia, bukan berarti doa kita tidak ada kuasa. Konteks firman Tuhan yang kita baca, Yesus mengajar dan menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa salah satu tempat yang baik untuk berdoa adalah berdoa di kamar rumah kita. Kenapa di kamar rumah kita? Karena Yesus itu maha hadir. Yesus tidak bisa dibatasi oleh tempat, tidak bisa dibatasi oleh ruangan, tidak bisa dibatasi oleh waktu. Itu sebabnya kalau Yesus hadir, berarti dia menyatakan kuasa dan kemuliaan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadikan rumah kita sebagai bait suci, sebagai rumah doa yang khusus kepada Tuhan, saya percaya Allah hadir, Tuhan menyatakan kuasa. Makanya hal yang terpenting, hal yang paling berharga, hal yang paling mulia yang bisa kita kerjakan di rumah kita adalah berdoa kepada Bapa di sorga. Karena kalau kita berdoa, Tuhan memberi balasan kepada doa kita. Tapi ada banyak orang yang berkata, Pak Pendeta, saya sudah berdoa di rumah saya, sudah berdoa di kamar saya, tapi kenapa saya nggak melihat jawaban doa? Karena itu kita akan melihat beberapa hal tentang doa yang berkuasa di kamar kita. Yang pertama, seorang yang berdoa haruslah dengan sikap yang benar. Penekanan doa yang berkuasa bukanlah tergantung tempatnya. Saudara bisa saja berdoa di gereja, saudara bisa saja berdoa di rumah, saudara bahkan bisa saja berdoa berdiri tikungan jalan raya. Tetapi penekanan di dalam doa adalah sikap hati seseorang. Seorang yang punya sikap hati yang benar, yang jujur di mata Tuhan, maka doanya akan berkuasa. Itu sebabnya Bapak Ibu, sekalipun seseorang bisa berdoa dengan kata-kata yang manis kepada Tuhan, tapi kalau hatinya masih belum beres, tapi kalau hatinya masih busuk, tapi kalau dalam hatinya banyak menyimpan kepalsuan, saya yakin dan percaya doanya tidak ada kuasanya. Itu sebabnya Yesus mengajar murid-muridnya supaya mereka jangan berdoa seperti orang munafik. Orang munafik adalah orang yang berdoa dengan menekankan hal-hal lahiriah dalam doanya. Mereka berdoa di bait suci, berdiri di simpang jalan raya. Tujuannya supaya mereka dilihat orang dan mereka mendapat pujian. Makanya saya bilang doa bukanlah pertunjukan rohani yang kita pamerkan ke orang-orang, yang supaya orang melihat, supaya orang mendengar, sehingga kita mendapat pujian. Doa orang yang munafik adalah lahir dari hati dan perkataan dan perbuatan yang berbeda. Tapi kalau doa kita jujur di hadapan Tuhan, pasti Allah
menyatakan kuasanya. Yang kedua, bagaimana melihat kuasa doa dalam kamar kita? Yang kedua, kita harus mengetahui bahwa Allah kita Allah yang Maha Tahu. Yesus berkata, maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Memang Allah kita tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang hadir, Dia Allah yang menyertai kita. Kalau Dia hadir, tentunya Dia lihat, tentunya Dia tahu apa yang kita doakan. Ketika kita berdoa di rumah kita, mungkin orang nggak melihat, mungkin orang nggak menghargai, atau bahkan ada orang yang mengejek kita, lu sok rohani lu. Tapi kalau kita berdoa di rumah dengan menghadap kepada Bapa di sorga yang melihat. Dan saya percaya kalau Bapa di sorga yang melihat, maka Dia nyatakan kuasa doa dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana supaya kita melihat kuasa doa di kamar kita? Yang ketiga adalah jangan berdoa secara bertele-tele. Orang yang berdoa secara bertele-tele adalah orang yang cenderung mengulang-ulang kata-kata dan kalimat dalam doanya. Dia berpikir bahwa dengan banyaknya kata-kata dalam doa, maka Bapa di sorga akan menjawab doanya. Orang Kristen memang harus berdoa secara spesifik, tapi bukan berarti harus bertele-tele. Itu sebabnya seorang Kristen harus berdoa meminta pimpinan Roh Kudus, sebab Roh Kudus berperan menolong kita, membantu kita dalam kelemahan kita. Ketika kita nggak bisa berdoa, Roh Kudus menolong kita untuk mengingatkan hal-hal yang perlu kita doakan. Yang keempat, bagaimana supaya doa kita berkuasa di rumah kita? Yang keempat adalah kita harus berdoa secara terus-menerus. Inti doa bukanlah dikuasanya. Inti doa adalah hubungan, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan saya percaya dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan ada kuasa. Tetapi jangan lupa, kalau kita ingin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka itu membutuhkan konsistensi waktu. Makanya doa yang berkuasa tidak bisa dipisahkan dari konsistensi. Ada kalanya Tuhan gak menjawab doa kita, bukan karena Dia gak mau jawab, tetapi sebetulnya Tuhan sedang melatih kita untuk melihat kesetiaan kita. Apakah kita datang berdoa kepada Tuhan karena berkat, atau karena memang kita ingin membangun persekutuan dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau corona ini Tuhan izinkan, itu sebuah kesempatan buat kita untuk memiliki waktu yang banyak untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena hubungan kita lebih penting dari apapun. Sebab nanti kalau Tuhan datang yang kedua kali, yang Dia lihat bukan kekayaan kita, yang Dia lihat adalah iman kita. Sementara bukti orang yang beriman kepada Tuhan itu dilihat dari konsistensi dia berdoa kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita konsisten terus-menerus berdoa kepada Tuhan, dan doa itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab doa kita. Doa saya, Tuhan menyertai Bapak Ibu, dan doa saudara besar kuasa.